Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, selamat datang di member area Akademi Bisnis Digital. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah belajar bersama Akademi Bisnis Digital. Nah, di video ini saya akan menunjukkan apa sih yang perlu Anda lakukan di step-step berikutnya agar Anda bisa memaksimalkan semua fasilitas yang ada di akademibisnisdigital.com ini. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir karena panduannya akan dikasih di video ini. Apa aja yang perlu Anda lakukan, mengklik tombol yang mana, kira-kira seperti itu. Dan juga yang lebih penting adalah saya akan memberitahu bagaimana tips-tips atau mindset yang benar agar Anda bisa lebih cepat mendapatkan hasil di Abdi. Amin. Nah, oke, ini untuk mengingatkan Anda sebenarnya apa sih yang kami harapkan agar Anda bisa dapat di Abdi ini. Sederhana, bagi Anda yang sudah punya produk, Anda menonton, Anda mengadaptasikan semua ilmu yang ada di Abdi kepada produk Anda, lalu omset Anda naik. Amin. Nah, tips bagi Anda yang sudah punya produk adalah, saran kami adalah, Anda jangan langsung praktekkan ke produk Anda. Karena semua orang yang punya produk dan belum pernah jualan online, dan mereka masuk Abdi, itu rata-rata yang sukses adalah yang nggak langsung dicobain ke produk mereka. Karena mereka tahu mereka sama sekali masih bener-bener gaptek, mereka nggak tahu dunia online. Yang mereka lakukan adalah mereka membiasakan diri dulu, adaptasi dulu dengan dunia online. Nah, daripada ngambil resiko tinggi, yang mereka lakukan adalah ya udah mereka memanfaatkan semua sistem bahkan produk yang ada di Abdi dulu. Karena kan itu udah pasti resikonya lebih rendah karena sistem dan produk yang di Abdi kan sudah dicoba, sudah dites, sudah dilakukan banyak orang dan berhasil. Nah, dan akhirnya mereka ketika sudah mulai mendapatkan hasil sedikit aja dari sistem dan produk Abdi, baru deh dicoba ke produk mereka. Nah, biasanya persentase keberhasilannya kalau gitu lebih tinggi. Bagi yang belum punya produk ya ini lebih sederhana lagi. Anda menonton, Anda praktekkan karena kami sediakan sistem dan produknya, lalu bisa dapat penghasilan. Oke, sekarang pertanyaannya, khususnya ini untuk Anda nih yang belum pernah masuk dunia digital dan belum pernah menghasilkan hasil yang real di dunia digital secara stabil. Itu kalau cuma sekali sebulan kan Anda nggak mau juga, Anda kan maunya stabil, jangka panjang, dan terus berkembang. Dan kita nggak usah ngomong muluk-muluk puluhan ratusan juta dulu. Nanti bisa kami sediakan juga, namun target kami adalah apakah Anda mau bisa mendapatkan penghasilan bersih minimal 5-10 juta per bulan, paling lambat di bulan ke-6 lewat Abdi ini. Nah, kalau Anda mau, yuk kita pelajari sebenarnya apa sih yang perlu Anda kuasai. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, Anda harus paham bahwa kita bukan ingin menyongsong masa depan, bahasa saya itu. Kita sudah berada di masa depan. Zaman dulu kan 3, 4, 5 tahun yang lalu orang bilang dunia digital itu masa depan. Sekarang tuh kita sudah di dunia digital. Memang dunianya tuh sudah digital. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua harus paham bahwa ini nih penting. Kalau Anda mau sukses di dunia online, pastikan Anda juga sudah mulai memiliki mindset online. Jadi banyak sekali orang di luar sana yang masih terhambat untuk sukses di dunia online karena ingin sukses di dunia online, tapi mindsetnya masih offline. Salah satunya adalah dari cara belajar. Nah, jadi ini penting sekali teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi perubahan bukan hanya terjadi pada bidang bisnis saja, jualan online atau belanja online. Namun perubahan paling besar itu justru terjadi di bidang edukasi. Itu, di edukasi. Mendapatkan informasi, belajar, mengasah skill baru. Zaman dulu kalau orang mau mendapatkan info harus beli koran, majalah, sekarang nggak, tinggal buka gadget. Belajar pun begitu, mendapatkan skill-skill baru pun begitu. Dulu harus training, kursus, sekarang bisa lewat gadget semua. Nah, Anda harus pahami teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau Anda mau sukses di dunia online, pastikan Anda mulai terbiasa belajar, diskusi, dan meeting secara online. Nah, orang-orang yang sukses di bisnis online, termasuk Anda, amin, 2-5 tahun ke depan adalah orang-orang yang membiasakan diri, bukan memang suka, namun memang membiasakan diri belajar secara online dari sekarang. Tips belajar via online. Pertama, belajar dengan jadwal yang konsisten. Jadi jangan saat sempat saja. Ini penting sekali teman-teman, Bapak Ibu semua. Kalau saya dulu saya ingat waktu padahal saya sudah punya bisnis, saya ingin belajar online, saya bangun lebih pagi ya udah jam 6 sampai jam 7 belajar, habis itu jam 9 sampai jam 10 malam lagi belajar lagi. Jadi enaknya online kan bisa belajar kapan saja di mana saja, nggak harus keluar rumah lagi gitu. Di kamar sebelum tidur juga bisa. Ibarat kata seperti itu. Berdoa dan sugestikan hal-hal yang baik. Ingat Anda sedang melakukan sesuatu yang sangat revolusioner gitu. Di saat orang lain belum melakukan, Anda sudah melakukan. Maka nanti ke depannya Anda akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Ini penting sekali, berdoa dan sugestikan hal yang baik. Agar Anda alasannya kan banyak yang, wah mas saya ngantuk nonton video. Kalau Anda ngomong kayak gitu terus, ya benar pas nonton video ngantuk gitu. Nah coba deh,
biasakan nih, Anda ngomong ke diri Anda, setiap saya mau belajar, bukan cuma abdi aja, Anda belajar di tempat lain juga kayak gitu. Itu tipsnya. Jadi setiap Anda mau menonton video, pastikan Anda doain dan sugestikan hal yang baik itu. Semoga apa yang Anda pelajari nanti bisa bermanfaat untuk keluarga Anda dan sesama. Amin. Ya kayak gitu. Ketika Anda mensugestikan hal-hal yang baik, biasanya ilmunya pun lebih cepat untuk nyerap. Yang berikutnya adalah tonton ulang terus videonya. Bagaimana caranya? Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya saat di bagian menunjukkan training-trainingnya. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya berapa lama untuk mulai menghasilkan di internet? Ini penting sekali untuk Anda mengetahui. Kalau saya, bahasa mudahnya seperti ini. Ingat, segala sesuatu di dunia itu pasti ada prosesnya. Jadi, saran saya adalah persiapkan diri Anda untuk konsisten belajar apapun yang terjadi minimal selama 6 bulan. Ini penting sekali nih untuk Anda memahami. Jadi, kalau Anda mau masuk suatu bidang baru untuk jago di bidang itu, memang nggak mungkin cuma 1-2 hari, 1-2 bulan. Anda mau jago main bola, ya pasti Anda harus berbulan-bulan dong. Anda mau jago main badminton, Anda harus latihannya minimal banget untuk terbiasa dan cukup ahli di bidang badminton dibanding yang lain, minimal banget 6 bulan. Itu. Yang lain itu orang yang tidak terbiasa main badminton. Kalau ngomong atlet, ya bertahun-tahun. Itu. Nah, jadi ini penting sekali teman-teman Bapak Ibu semua. Contoh lagi bekerja di kantor. Anda baru masuk kantor. Gajinya misalnya bisa 5 juta sebulan. Habis itu Anda mau punya penghasilan 10-20 juta per bulan. Anda kan nggak mungkin 1-2 bulan langsung naik gajinya jadi 10-20 juta. Anda harus lakukan secara konsisten bertahun-tahun. Itu pun kalau naik. Kalau nggak, ya udah diterima aja, disyukuri aja. Jadi ini penting sekali. Ini mindset teman-teman Bapak Ibu semua. Karena di luar sana banyak yang gagal di dunia digital karena mereka pikir dunia digital tuh masuk praktek dikit-dikit kaya gitu. Benar dunia digital mempercepat, tapi bukan jalan pintas. Anda tetap perlu melakukan prosesnya. Belajar, menonton video ini kan belajar, praktek, review. Dan saran saya, siapkan minimal, saya ngomong minimal ya, mental Anda untuk konsisten belajar, praktek, review selama 6 bulan. Ingat, bukan belajar aja, namun belajar, praktek, salah-salah dikit di review, dipraktekkan lagi. Begitu terus. Bisa dipahami ya 6 bulan. Ini penting sekali. Karena banyak yang cuma 4-5 hari nonton video praktek, ada yang nggak serak dikit atau maksudnya susah dikit dia berhenti. Anda belajar apapun, di bidang apapun, kalau mindsetnya begitu, ya akan gagal. Itu. Yang berikutnya, apakah ada member abdi yang sudah yang 1-2 bulan sudah menghasilkan? Banyak sekali. Nah, namun ini saya kasih tahu tipsnya. Bisa dipastikan mereka adalah orang-orang yang sangat semangat untuk belajar dan selalu melakukan lebih saat praktek, walaupun mereka gaptek. Jadi di video berikutnya kan kami akan mulai tuh lakukan A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, orang-orang yang dalam 1-2 bulan sudah menghasilkan, itu biasanya orang-orang yang melakukan 2 kali lipat lebih dari apa yang kami sarankan. Itu. Yang berikutnya, nah ini mindset dan tips sukses di dunia digital. Ini penting sekali teman-teman Bapak Ibu semua. Yang pertama, sadari Anda itu bukan gaptek. Anda itu bukan gaptek teman-teman Bapak Ibu semua. Anda itu bukan tidak berbakat mengenai internet. Anda itu hanya belum tahu dan belum terbiasa. Ini penting sekali loh. Ini yang dulu saya tanamkan ke diri saya ketika saya masuk dunia digital. Saya memahami, oh selama ini tuh saya ngerasa diri saya gaptek, nggak berbakat. Ternyata bukan karena gaptek atau nggak berbakat. Karena belum tahu aja, namanya juga belum tahu, ya bisa dipelajari gitu, dan belum terbiasa. Anda lihat kan anak-anak zaman sekarang sama anak-anak ya angkatan kita, kalau Anda sudah berumur 20-30 tahun ke atas, waktu Anda kecil kan belum ketemu gadget. Apakah Anda sudah langsung jago soal gadget? Enggak. Tapi anak-anak zaman sekarang sudah jago nggak soal gadget? Dari umur 2 tahun, 3 tahun aja sudah bisa menggunakan YouTube, lo kebayang nggak? Jadi pada dasarnya manusia itu bukan soal pinter atau bodoh sebenarnya. Namun Anda mau membiasakan diri atau tidak. Nah, ini juga penting. Taklukkan ego dan gengsi. Salah satu yang paling membuat banyak orang lambat di dunia digital, khususnya dunia digital, adalah karena mereka gengsi untuk belajar dari awal lagi. Ini kunci banget loh. Khususnya untuk Anda yang sudah bekerja 10, 20, 30 tahun. Anda yang sudah punya prestasi di bidang yang lain. Anda yang sudah punya jabatan yang sangat tinggi di kantor. Untuk mau mulai belajar dari nol lagi kadang-kadang tuh memang agak sulit. Nah, saran saya adalah
milikilah keluasan hati untuk mau belajar lagi dari awal. Karena semakin luas hati Anda menerima ilmu baru dan mau mempraktekkan, semakin cepat Anda mendapatkan hasil. Amin. Nah, miliki etika yang baik dan benar. Ini penting sekali untuk Anda pahami. Jadi, kalau kita ngomongin dunia digital, kita ngomong dunia yang kalau orang bilang kan maya, tidak kelihatan. Orang Anda itu tidak bertemu dengan orang. Orang itu tidak tahu karakter asli Anda. Jadi, orang itu sangat mudah menjudge Anda. Itu penting sekali loh. Jadi, apa yang kita omongkan, pikiran kita, sikap kita, ucapan, perbuatan, tulisan, atau komentar di sosmed, pastikan Anda jaga. Ini penting sekali. Salah satu misi dari Akademi Bisnis Digital adalah untuk membuat orang Indonesia khususnya memiliki etika yang baik di dunia digital. Ya tentunya di dunia nyata juga ininya dijaga. Namun banyak orang yang saya lihat kalau ngomongin di dunia nyata, mereka baik-baik aja, sopan-sopan aja. Tapi ketika masuk sosmed, wah ampun, nyinyirnya luar biasa. Habis itu komentarnya negatif banget. Kadang-kadang bisa nyakitin hati orang. Jadi pastikan Anda punya sikap yang baik. Sikap ucapan yang baik, komentar di sosmed itu yang baik. Karena ingat, nama baik adalah aset di dunia digital. Karena orangnya nggak ketemu Anda. Jadi mereka sekali ngeliat Anda komennya negatif, ucapannya negatif, perbuatannya negatif, itu Anda langsung tidak dipercaya. Ketika Anda tidak dipercaya, bagaimana Anda mau sukses? Itu di dunia digital khususnya. Ini penting sekali, karena banyak orang kebablasan. Nah, salah satunya juga, ini nanti ada hubungan dengan ilmu-ilmu yang akan kita berikan. Saya kasih tahu di depan, biar enak, biar Anda mudah hafalnya. Dilarang keras spamming di akun orang lain, apalagi di iklan orang lain. Contoh misalnya, Anda sesama abdi atau ke siapapun, misalnya di akun Instagramnya, orangnya posting foto liburan misalnya, habis itu Anda jualan, mau produk ini atau mau belajar bersama Akademi Digital, klik link ini. No, itu nggak boleh. Spamming itu hal yang bagi saya kurang beretika. Jadi jangan lakukan spamming di akun orang lain, apalagi di iklan orang lain. Kadang-kadang soalnya ada member yang beriklan, tiba-tiba ada di iklannya itu ada yang nanya, ini maksudnya gimana sih? Dia nyamber. Abis itu kasih nomor WhatsApp bahkan. Abis itu kadang-kadang ngasih link dia bahkan. Saya kasih tahu teman-teman, itu adalah hal yang sangat tidak beretika. Itu. Sekali lagi, tidak ada master-master orang yang sukses di dunia digital yang etikanya jelek, yang mannernya jelek. Semua pasti etikanya bagus. Jadi Anda mulai biasakan. Itu. Ini penting sekali karena memang harus saya akui, orang-orang yang melakukan spamming itu kadang-kadang mereka nggak paham, jadi emang nggak tahu aja. Nah ini saya kasih tahu nih, saya ingatkan dengan tegas, agar Anda tidak mengulangi kesalahan member yang sudah-sudah. Oke. Lakukan promosi dengan cara yang benar dan bermartabat. Jaga nama baik Abdi dan brand produk yang ada di Abdi. Contohnya ketika Anda melakukan endorse. Jadi ini penting sekali misalnya. Ini nanti teknisnya di belakang, namun saya kasih tahu prinsip di depan. Jadi misalnya Anda nanti mengiklankan Akademi Bisnis Digitalnya. Anda pastikan misalnya mau mengendorse akun Instagram, akun-akun Instagram yang followernya udah ratusan ribu. Anda pastikan kalau bisa, bukan kalau bisa sih, ya kalau Anda mau menjaga nama baik Abdi dan Anda mau memastikan bisnis Anda besar, pastikan Anda lakukan endorse-nya di market yang tepat. Contoh misalnya, jangan endorse Abdi di akun-akun gosip atau akun-akun humor. Karena itu kan jadi kebanting, orang mau nawarin bisnis tapi di akun gosip. Jadi gimana ya, Anda bayangin aja kalau Anda ingin membranding diri Anda jadi sesuatu yang serius, tiba-tiba Anda mengendorse diri Anda di akun gosip. Kan jadi jelek, itu dia. Jadi pastikan Anda pikirkan bagaimana cara menjaga nama baik Abdi. Itu, jangan spamming khususnya. Oke, tidak melakukan perang harga, khususnya ketika Anda memakai produk Abdi. Miliki sikap positif, ini penting sekali. Kelebihan satu cara, bukan alasan. Semua ilmu di Akademi Bisnis Digital bisa diakses lewat handphone, lewat gadget bisa. Prakteknya pun bisa. Nanti ada di video berikutnya, nanti dikasih tahu. Kalau Anda nggak paham juga nanti Anda bisa nanya admin. Jadi, Mas, kan banyak yang nanya, praktek Facebook Ads lewat handphone bisa nggak? Bisa. Itu. Namun memang harus diakuin lebih enak itu lewat laptop. Itu. Nah, yang saya senang adalah banyak sekali member Abdi yang melakukan ini nih, benar-benar mencerminkan sikap positif. Mereka kelebihan satu cara, bukan satu alasan. Mereka nggak punya laptop, yang mereka lakukan apa? Mereka ke warnet. Itu dia. Toh warnet sekarang udah murah-murah kan, 3.000 per jam, 4.000 per jam. Kalau belajarnya di gadget. Tapi ketika praktek, biar lebih enak, layar lebih besar,
mereka lakukan di warnet. Dan ketika mereka sudah bisa menghasilkan, lama-lama mereka bisa beli laptop sendiri, itu kan asik banget teman-teman, Bapak Ibu semua itu. Tapi kalau emang Anda mau di gadget dan Anda rasa sudah cukup, oke. Itu nggak apa-apa kok. Nanti kita kasih tahu caranya bagaimana. Jangan takut gagal. Ini penting sekali karena setiap kegagalan mendekatkan kita pada kesuksesan. Jadi jangan alergi sama gagal, sama cara yang tidak berhasil. Justru semua orang sukses itu karena mereka berhasil melalui kegagalan tiap kegagalan. Bersikap sebagai pebisnis yang mencari solusi, bukan sebagai konsumen yang selalu menuntut dan mengeluh. Ini penting sekali teman-teman, karena banyak yang masuk ke Abdi itu mentalnya mental konsumen. Jadi nanya ke admin, Min, kok begini sih, kok begitu sih gitu. Padahal Anda kan masuk Abdi itu kan ingin berbisnis online. Kalau Anda mau berbisnis online, pastikan sikap Anda pebisnis yang mencari solusi. Kalau Anda mau bertanya ke admin atau tim ahli kami pun, itu jangan bertanya kayak orang marah-marah, ini gimana sih, kok begini sih, kok begitu sih. Percaya deh, nggak akan ada yang mau berbisnis sama Anda kalau sikap Anda begitu. Ketika Anda ingin mau sukses di dunia online, pastikan tadi sikap etika yang baik dan mental sebagai pebisnis. Ya udah, santai aja, normal aja gitu. Jangan pakai mental konsumen yang nuntut, ngeluh terus. Jadi cari solusi. Milikilah ketenangan hati, jangan mudah marah dan kesal. Ini penting sekali karena banyak orang masuk dunia digital karena nggak ngerti, masih gaptek. Ini kok tombol ini nggak ada, ini kok ini. Jadi gampang panik, gampang marah. Tenang aja teman-teman, Bapak Ibu semua, ini tidak sesusah yang Anda pikir. Ini mudah sekali, yang penting Anda mau pelajari. Nah sekarang apa yang perlu Anda lakukan? Oke,